Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Bu Guru harap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Nah, hari ini langsung saja ya kita masuk pembelajaran kita di pembelajaran di tema 6 subtema 1 pembelajaran 3, 4, dan 5 ya. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menemukan informasi penting tentang sumber energi dan pemanfaatannya. Kemudian mengenal konsep waktu lebih lama dan lebih singkat ya. Kemudian memainkan lagu dengan variasi pola irama menggunakan alat musik ritmis ya. Kemudian mendata macam-macam bentuk kewajiban di rumah terhadap sumber energi. Nah, itu apa yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Nah, langsung saja coba kita baca teks bacaan berikut ini ya. Ada teks bacaan berjudul Menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama ya. Anak-anak coba silahkan baca ya. Kemudian coba kita lihat intinya ya. Intinya apa? Ya, jadi makanan dan air itu merupakan sumber energi bagi tubuh kita ya. Namun air itu bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh saja ya. Namun air juga merupakan sumber energi listrik ya. Di mana listrik merupakan salah satu energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya. Nah, dalam bacaan ini kita juga dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi ya. Kita harus melestarikan sumber energi. Bagaimana caranya? Yang pertama, merawat dan memelihara tanaman-tanaman. Yang kedua, melakukan penghijauan atau reboisasi. Yang ketiga, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Dan yang keempat, menggunakan air secukupnya saja ya. Kita harus menjaga kelestarian energi ya. Nah, kita tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri sehingga kita menghambur-hamburkan sumber energi. Kita harus mementingkan kepentingan bersama. Karena jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam anak-anak ya. Ini merupakan inti dari teks bacaan ini ya. Nah, setelah anak-anak membaca, nanti kerjakan soal-soal ini ya, pertanyaan-pertanyaan ini ya. Langsung saja kita masuk pada halaman 26 ya. Setelah membaca dialog di atas ya, kita memahami tentang peristiwa yang memerlukan waktu lebih lama dan lebih singkat. Ada tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik dalam satuan waktu ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang tahun, bulan, minggu, dan hari. Tentang jam, menit, dan detik akan dipelajari pada pembelajaran yang selanjutnya ya. Nah, seperti yang kita tahu, 1 tahun itu sama dengan 12 bulan ya. 1 bulan terdiri dari 28 sampai 31 hari ya. Coba kita lihat tabel berikut ini. Setiap bulan itu ada berbeda-beda jumlah harinya ya. Mulai dari Januari, Februari sampai Desember ya. Januari itu ada 31 hari ya. Februari ada 28 atau 29 hari. Sedangkan Maret 31 hari, begitu seterusnya sampai bulan Desember. Dulu waktu pertemuan secara langsung ya, anak-anak sudah Bu Guru ajari cara menandai jumlah hari setiap bulannya dengan menghitung dengan menggunakan jari tangan ya. Jari tangan mengepal, kemudian kita lihat gunung lembah yang ada pada jari tangan kita ya.
Anak-anak nanti coba diulangi lagi, dihafalkan ya, sambil melihat kembali tabel di buku halaman 26 ini ya. Khusus bulan Februari ya, setiap 4 tahun sekali jumlah harinya ada 29 hari anak-anak ya. Jadi untuk bulan Februari ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain ya. Jadi setiap 4 tahun sekali jumlah harinya adalah 29 hari. Nah, anak-anak ketika sudah paham ya, silahkan coba nanti kerjakan yang ayo berlatih ya untuk memahami tentang jumlah bulan dalam 1 tahun, kemudian jumlah hari dalam minggu ya. Contohnya yang pertama, 1 tahun ada 12 bulan. 2 tahun berapa bulan? Berarti 2 kali 12. Kemudian 3 tahun ada berapa bulan? Berarti 3 kali 12. Begitu silakan nanti kerjakan ya. Gunakan caranya ya. Kerjakan yang mana berarti? Kerjakan yang ini ya. Nah, sudah, kita lanjut pada halaman 28 anak-anak. Halaman 28 ini ya, kita akan mempelajari tentang alat musik ritmis ya. Coba anak-anak lihat alat musik, gambar-gambar alat musik di bawah ini. Gambar yang pertama ini disebut sebagai marakas ya. Kemudian yang kedua tamborin. Yang ketiga kastanyet dan yang keempat ada rebana. Ya. Lalu bagaimana cara memainkan alat musik ini ya? Yaitu kita hanya dapat menggunakan ini dengan manual atau bisa dengan digerak-gerakkan, bisa dengan dipukul ya. Jadi tidak perlu menggunakan aliran listrik ya. Nah, untuk marakas ini kita bunyikan dengan cara digoyang-goyangkan dengan menggunakan irama tentunya ya. Kemudian untuk tamborin, bagaimana caranya? Kita pukul. Nah, hampir mirip seperti rebana. Ini ya, rebana juga kita pukul. Nah, kemudian kalau kastanyet, ini kita pukulkan juga, kita gerak-gerakkan ya. Nah, penggunaan alat musik ini ya, itu kita sebut dengan alat musik ritmis ya. Jadi contoh-contoh alat musik ini disebut sebagai alat musik ritmis ya. Alat musik ritmis itu apa toh? Ya, jadi alat musik ritmis merupakan alat musik yang dibunyikan dengan cara dipukul ya. Jadi contohnya seperti alat musik yang telah kita lihat di buku ini. Ada beberapa alat musik yang lain, anak-anak nanti bisa coba cari sendiri ya. Nah, alat-alat musik tersebut adalah alat musik ritmis ya. Itu contoh yang dapat kita pelajari ya. Kemudian anak-anak kita masuk pada pembelajaran yang keempat pada halaman 32. Coba silakan dibuka halaman 32 ya. Itu ada teks bacaan air dan angin adalah sumber energi ya. Nah, berdasarkan teks bacaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh kita ya, namun air itu juga sumber energi listrik. Bagaimana caranya? Ya, air di bendungan ya, di bendungan itu dialirkan. Kemudian aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut sebagai energi kinetik ya. Energi kinetik itu disebut juga dengan energi gerak ya. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin ya. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik yang membangkitkan energi listrik ya.
Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik itu disebut pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA ya. Berikut ini adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia ya. Contoh PLTA ya, ada beberapa nama PLTA, ada di Purwakarta, ada di Sumatera, ada di Malang ya. Nanti anak-anak silahkan coba dihafalkan ya, dipelajari. Nah, di paling dekat di Wonogiri ya, ada contoh PLTA yang berada di Waduk Gajah Mungkur. Itu digunakan sebagai PLTA ya. Contohnya Waduk Gajah Mungkur itu ya anak-anak. Anak-anak sudah pernah ke sana bukan? Ya. Nanti jika ada waktu anak-anak ke sana kemudian memperhatikan bagaimana cara kerja bendungan Waduk Gajah Mungkur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai PLTA ya. Nah, sumber energi lainnya yaitu udara anak-anak ya. Nah, udara yang bergerak itu disebut angin ya. Angin itu memiliki energi kinetik pula. Energi kinetik apa tadi? Yaitu energi gerak ya. Energi ini yang dapat menggerakkan kincir angin ya. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Jadi cara kerjanya itu seperti pada PLTA, namun bedanya sumber energi pada kincir angin ini yaitu udara. Kalau PLTA tadi adalah air ya. Nah, contoh pembangkit listrik tenaga bayu terbesar di Indonesia terdapat di Sulawesi Selatan. Nah, anak-anak, kita semua wajib menjaga dan melestarikan lingkungan ya, karena lingkungan adalah tempat hidup ya. Lingkungan memberi sumber energi untuk kita. Namun, energi tersebut terbatas persediaannya ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari lingkungan ya untuk menghemat energi ya? Coba kita pahami apa yang harus kita lakukan sebagai bagian untuk menghemat energi ya. Contohnya, kita tidak membuang makanan secara sembarangan ya. Jadi ketika makanan yang masih enak atau belum basi, walaupun kita tidak suka, jangan dibuang ya. Boleh kita berikan kepada yang lain yang lebih mau ya, yang lebih membutuhkan. Itu contoh yang paling dekat dengan kita, contoh yang paling mudah anak-anak ya. Kemudian kita lanjut pada pembelajaran yang kelima ya. Nah, dalam pembelajaran kelima ini ada sebuah percakapan antara Siti dan Ibu ya. Dalam percakapan tersebut ya, kita dapat mengambil inti bahwa mobil itu bahan bakarnya yaitu bensin ya. Bensin merupakan salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan atau disebut dengan BBM ya. Nah, bahan bakar minyak itu berasal dari fosil hewan ya. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu ya. Sehingga bahan bakar minyak itu dapat menjadi minyak yang mau diolah itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Nah, penggunaan bahan bakar minyak kita harus hemat ya, karena yang jumlahnya yang terbatas sehingga kita harus menghematnya ya. Nah, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan saja anak-anak. Namun, BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor ya, kemudian di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik ya. Jadi sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya. Nah, berdasarkan percakapan di atas yang telah kita baca tadi ya, kita dapat mengetahui tentang BBM atau bahan bakar minyak ya. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat sehingga kebutuhan terhadap BBM itu semakin banyak.
Bahan bakar minyak dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Nah, itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan bahan bakar minyak supaya tidak cepat habis ya. Nah, anak-anak, dalam tabel ini anak-anak bisa menulis bagaimana cara menghemat energi yang berupa bahan bakar minyak ya. Bu Guru berikan contoh ya. Bu Guru berikan contoh dalam penggunaan kendaraan ya. Ketika kita melakukan perjalanan yang dekat ya, yang dapat dijangkau dengan jalan kaki, kita lebih baik berjalan kaki ya, supaya untuk menghemat bahan bakar minyak ya, dengan melakukan jalan kaki ketika menempuh perjalanan yang singkat. Itu salah satu contohnya. Nanti anak-anak coba cari cara menghemat energi bahan bakar minyak yang lain ya. Nah, anak-anak, kita masuk pada halaman 43 ya. Di halaman ini ada gambar jam ya. Ada gambar jam ya. Nah, coba kita lihat jam ya. Kita menentukan jam ya. Coba kita lihat gambar yang pertama. Yang pertama. Gambar ini menunjukkan pukul 11.00 ya. Jadi jarum pendek terletak angka 11 ya, jarum pendek. Kemudian jarum panjang terletak pada angka 12 ya. Nah, itu disebut sebagai pukul 11.00 ya. Nah, kemudian 15 menit kemudian Siti makan siang, berarti Siti makan siang pukul 11.15. Nah, bagaimana cara menggambar pukul 11.15 pada jarum jam ya? Coba kita lihat gambar ini. Nah, ketika jamnya masih sama berarti kita gambar jarum pendeknya itu masih berada angka 11, namun agak sedikit melewati ya. Jadi angka 11 tidak tepat. Jadi harus agak sedikit bergeser sedikit ya. Kemudian jarum panjang itu berada di angka 3. Karena apa? Karena 11.15 menit ya. Hitungan menit kita mulai dari angka 12. Setiap rentan satuan antara 12, 1, 1, 2, 2, dan 3 ini adalah 5 menit. Kalau ini ada rentan 3 angka berarti 3 kali 5 menit ya, berarti ada 15 menit ya. Jadi 15 kita gambar jarum panjangnya pada angka 3 yang menunjukkan menit ke 15. Paham? Ya, semoga anak paham ya. Nanti Bu Guru insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya Bu Guru akan kirimkan bagaimana caranya menggambar waktu, menggambar jam ya. Nah, anak-anak di rumah coba kerjakan halaman 44 ini ya. Perhatikan gambar-gambar berikut ya. Tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini ya. Nomor 1 sampai 10 digambar, kemudian ditentukan jarum jamnya ya. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari itu ada 24 jam ya. Pukul 00.00 sampai pukul 12 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13. Pukul 13 dapat disebut pukul 1 siang. Dengan demikian, pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Nah, itu ya. Anak-anak nanti coba pahami ya. Kerjakan tugasnya ya. Bu Guru harap anak-anak paham. Insya Allah Bu Guru akan berikan video untuk lebih jelasnya lagi ya. Nah, Bu Guru kira untuk pembelajaran
Yang ke 3, 4, 5 cukup sekian ya. Anak-anak coba pahami, kerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar ya. Bu Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.